Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya akan memperkenalkan kepada kita semua sekilas tentang HKBP PKPE Boboyo. Kepulauan Enggano terletak di Samudra Hindia arah sebelah barat Pulau Sumatera. Daerah Enggano ini terletak di daerah yang terpisah. Pulau Sumatera merupakan bagian integrasi dari Provinsi Bengkulu. Jarak tempuh Pulau Bengkulu menuju Enggano haruslah menggunakan kapal penumpang. Jarak atau waktu untuk menuju Pulau Enggano kira-kira 10 atau 15 jam apabila tidak ada badai. Namun, apabila ada badai di tengah laut, perjalanan mungkin akan memakan waktu selama 3 hari di laut, karena kapal tidak bisa melawan arus. Sebab jika arus atau gelombang laut dilawan, akan terjadi kecelakaan atau kapal akan tenggelam. Di Enggano ini terdapat juga pulau-pulau kecil seperti Pulau Dua, Pulau Merbau, dan Pulau Bangkai. Perjalanan dari kota Bengkulu menuju Pulau Enggano sungguh sangat menantang bagi orang yang perdana datang ke tempat tersebut. Di Enggano terdapat juga 6 desa, yaitu Desa Malakoni, Kahyapu, Apoho, Meok, Kaana, dan Banjarsari yang terletak di sepanjang timur Enggano. Di sebelah barat terdiri dari hutan belukar dan juga rawa. Di Enggano terdapat juga 3 gereja pagaran HKBP, yaitu Gereja Malakoni, Boboyo, dan Banjarsari Dakahoa. Jarak tempuh antara Gereja Malakoni sekitar 5 km dan jarak untuk menuju ke tempat Gereja HKBP Malakoni akan memakan waktu kira-kira 15 menit naik sepeda motor, ditambah jalan yang rusak dan pada saat turunnya hujan. Sedangkan jarak tempuh Gereja Boboyo ke Banjarsari Dakahoa sekitar 50 meter. Gugusan pulau ini merupakan wilayah kecamatan yang terdiri dari 6 desa, yaitu Banjarsari, Meok, Malakoni, Kaana, Kahyapu, dan Apoho yang merupakan pusat pemerintahan kecamatan. Keseluruhan desa berada di sepanjang pantai timur, sedangkan pantai sebelah barat terdiri dari hutan dan rawa yang tidak berpenghuni. Penduduk asli pada dasarnya terdiri dari 5 suku, yaitu Enggano, Kauno, Kaahoa, Kaarubi, Kahararuba. Setiap suku dikepalai yang disebut dengan raja, di mana mereka mempunyai adat seperti yang dilakukan oleh adat Batak. Tanah di Enggano sangatlah subur, sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian. Masyarakat di Enggano pada umumnya bekerja sebagai petani, nelayan, dan juga tukang bangunan. Hasil laut dari Enggano merupakan hasil ikan yang berkelas yang akan diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, hasil pertanian seperti pisang, coklat, jengkol akan dikirim ke beberapa daerah atau kota-kota besar seperti Kota Jakarta, Pekanbaru, Palembang, dan juga Bengkulu. Pulau Enggano ini juga terdapat wisata alam yang sangat indah seperti wisata lainnya. Wisata ini sering dikunjungi bukan hanya penduduk setempat, namun penduduk setempat lainnya juga datang untuk berkunjung atau berlibur ke tempat tersebut. Setiap hari-hari besar seperti hari Natal, Paskah, Lebaran, dan hari besar lainnya. Bahkan hari-hari biasa pun masyarakat Enggano berlibur ke tempat wisata tersebut dan juga keluarga masing-masing.
Di tempat ini juga dilakukan beberapa kegiatan seperti kunjungan rohani dari gereja-gereja dan juga untuk mengisi kegiatan lainnya, yaitu seperti pertandingan juga dilakukan di tempat tersebut. Kegiatan rohani gereja ini pernah diikuti oleh 3 gereja, yaitu Malakoni, Boboyo, dan juga Banjarsari. Secara umum, saat ini HKBP PKPE Boboyo jemaatnya rata-rata 80%, Mentawai 3%, Jawa 2%, dan suku Batak 16%. Jemaat Enggano saat ini terdapat 303 jiwa, 82 kaum bapak, 85 kaum ibu, 62 pemuda-pemudi, 58 anak sekolah minggu, 18 balita. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa jemaat HKBP Boboyo adalah suku asli Enggano. Meskipun demikian, jemaat tetap melakukan persaudaraan yang baik. Artinya masih terjalin persaudaraan yang baik. Ditambah lagi sudah ada terjadi perkawinan campuran antara perempuan Enggano dan juga orang Batak yang pernah merantau di sana. Walaupun menurut adat Enggano, perempuanlah yang membawa keturunan bagi mereka. Meskipun demikian, orang Batak, perempuan Enggano dibawa ke tanah Batak dan belajar bahasa Batak. Dalam persekutuan organisasi gereja terdapat ibu tani dan juga ibu kamis. Dan di luar gereja ada juga organisasi Marsiada Pari. Kegiatan organisasi ibu tani, kegiatan yang dilakukan adalah menanam sayur-sayuran, memelihara ternak, dan juga mengelola tanah yang diberikan pemerintah sumbangan dana dari setempat, dan lahan itu akan dikelola oleh beberapa kelompok. Pada hari Kamis, kaum ibu melakukan PA dan latihan KOR di gereja. Selanjutnya ada kegiatan Marsiada Pari pada kaum bapak. Namun kegiatan ini tidak semua kaum bapak yang mengikuti, atau dalam hal ini siapa yang terbuka hatinya, kegiatan ini dilakukan oleh kaum bapak. Namun pimpinan jemaat juga ikut berpartisipasi. Kegiatan bergotong royong juga dilakukan pada hari Sabtu. Apabila pada hari itu ada halangan atau hujan, maka akan digantikan dengan hari-hari berikutnya yang sudah ditentukan jadwalnya. Tujuan dari kegiatan ini dilakukan untuk menjalin persaudaraan yang baik dan mengenal satu dengan yang lainnya. Dalam hal pendidikan, banyak keluhan orang tua kepada anak-anaknya. Banyak anak-anak yang bergaul secara bebas di sekolah. Ternyata pergaulan anak-anak di sekolah tidaklah baik. Di Enggano, pergaulan anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMA hingga ke atas dikatakan bebas, dan ternyata sering terjadi pernikahan dini. Ditambah lagi, pendidikan di sekolah sangatlah lemah dan perhatian orang tua sangatlah sedikit. Namun tidak semua keluarga yang anaknya sedemikian. Masih ada juga keluarga yang betul-betul memperhatikan anak-anaknya dan mengarahkan anaknya sesuai dengan kemauan mereka.